Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, bukan pula semata-mata tentang angka pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sejatinya adalah tentang manusia, tentang bagaimana setiap warga mendapatkan ruang, kesempatan, dan perlindungan untuk tumbuh dan berdaya. Kesadaran inilah yang melandasi berbagai terobosan pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taj Yassin. Dari sekian banyak program pembangunan, Jawa Tengah menghadirkan satu program unggulan yang tidak dimiliki provinsi lain di Indonesia. Program itu bernama Kecamatan Berdaya. Kecamatan Berdaya merupakan program strategis yang menyatukan komitmen dan sumber daya lintas sektor, mulai dari pemerintah, desa, akademisi, dunia usaha, organisasi non-pemerintah, hingga seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya satu, melindungi dan memberdayakan kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, serta generasi muda kreatif. Program ini menjadi penting karena selama ini kelompok-kelompok tersebut kerap berada di pinggiran pembangunan. Suara mereka jarang didengar, hak mereka sering terabaikan, dan dalam banyak kebijakan mereka hanya menjadi objek bukan subjek pembangunan. Kecamatan Berdaya hadir untuk mengubah paradigma itu. Aspirasi dan hak kelompok rentan diintegrasikan langsung ke dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik hingga tata ruang wilayah. Dengan satu tujuan besar, mewujudkan pembangunan berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Program Kecamatan Berdaya pertama kali diluncurkan oleh Gubernur Ahmad Lutfi pada 23 April 2025 di Taman Cerdas Jebres, Kota Surakarta. Jadi Solo itu indah sekali, jadi ada teknoparknya, semuanya ada. Jadi miniatur keberagaman di wilayah Solo itu pernah saya alami 10 tahun yang lalu. Jadi saya kesini itu nostalgia, indah. Sehingga tidak salah tepuk tangan Pak Wali berikut jajaran yang telah melakukan kolaborasi pertama di launching dan pertama yang paling lengkap Kecamatan Berdaya di Solo. Dan ini nanti akan kita jadikan role model. Kenapa kecamatan? Karena kecamatan merupakan simbol perspektif pembangunan masa depan Jawa Tengah. Kecamatan merupakan salah satu antara rentang kendali pemerintah kota kabupaten kepada desa. Provinsi, kita melakukan eksplorasi daerah di tingkat desa, kita tidak mampu karena desa kita jumlahnya adalah hampir 8.720 desa. Jadi nanti Bu, tolong dikawal karena ini nanti adalah merupakan potensi akselerasi pembangunan di wilayah kita. Jadi karena rentang kendalinya panjang, maka kecamatan nanti akan kita manfaatkan sebagai leading sektor pembangunan. Dalam peluncuran itu, Gubernur menegaskan bahwa pendekatan pembangunan melalui kecamatan adalah langkah paling efektif. Pasalnya, Jawa Tengah memiliki 8.563 desa dan kelurahan. Jumlah yang sangat besar jika harus dijangkau satu persatu oleh pemerintah provinsi. Karena itulah, kecamatan dioptimalkan perannya sebagai perpanjangan tangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota, sekaligus simpul penghubung yang paling dekat dengan masyarakat. Melalui kecamatan, kebijakan bisa lebih cepat sampai. Masalah bisa lebih mudah dipetakan, dan solusi bisa dirancang sesuai kebutuhan nyata masyarakat di wilayah masing-masing. Sejak diluncurkan, seluruh kecamatan di Jawa Tengah bergerak menyambut program ini. Komitmen dan dukungan terus mengalir. Hingga kini, sebanyak 150 kecamatan telah dicanangkan sebagai pilot project Kecamatan Berdaya. Pencanangan 150 pilot project Kecamatan Berdaya diresmikan oleh Gubernur Lutfi pada 30 Oktober 2025 di lapangan Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Langkah ini menandai dimulainya fase implementasi yang lebih luas dan terstruktur. Gubernur menegaskan Kecamatan Berdaya menjadikan kecamatan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Sebuah ruang bersama,
tempat seluruh warga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Program ini diharapkan mampu menjawab tantangan besar yang selama ini dihadapi kelompok rentan, mulai dari diskriminasi sosial, keterbatasan akses layanan, hingga minimnya pelibatan dalam proses pembangunan. Padahal suara mereka sama pentingnya dalam menentukan arah masa depan daerah. Dalam implementasinya, Kecamatan Berdaya memiliki 4 komponen utama, 4 pilar yang saling melengkapi dalam membangun masyarakat inklusif. Pertama, Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak atau RPPA. RPPA menjadi pusat layanan perlindungan, pendampingan, dan rujukan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan mekanisme kerja kolaboratif lintas sektor, korban dapat memperoleh layanan yang cepat, tepat, dan menyeluruh tanpa harus berpindah-pindah tempat. Kedua, perlindungan lansia dan penyandang disabilitas. Bagi lansia tidak potensial, program ini memberikan kemudahan akses layanan agar mereka dapat menikmati taraf hidup yang wajar dan juga bermartabat. Sementara bagi penyandang disabilitas, Kecamatan Berdaya hadir sebagai upaya sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak-hak mereka. Ketiga, Taruna Karya Mandiri atau Zilenial, sebuah ekosistem kreatif bagi generasi muda yang terintegrasi di dalam Kartu Zilenial. Melalui pendataan, pelatihan, pendampingan, hingga link and match dunia usaha, generasi Z dan milenial didorong untuk mengembangkan potensi di bidang ekonomi kreatif dan UMKM. Keempat, pengembangan sport center, fasilitas olahraga yang hadir di tengah masyarakat. Bukan hanya sebagai ruang rekreasi dan kebugaran, tetapi juga sebagai sarana pembinaan, prestasi, dan interaksi sosial lintas generasi. Menariknya, implementasi Kecamatan Berdaya bersifat fleksibel dan kontekstual. Kegiatan yang dijalankan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Pemprov Jawa Tengah bersama pemerintah kota kabupaten melakukan pendampingan melalui dinas-dinas terkait. Dinas sosial misalnya, membina penyandang disabilitas agar lebih mandiri. Kemudian Dinas Ketenagakerjaan memfasilitasi pelatihan kerja sehingga difabel dapat terserap ke dunia kerja, termasuk di BUMD yang menyediakan kuota khusus 1 hingga 2%. Sementara Dinas Koperasi dan UMKM mendampingi generasi muda dalam mengembangkan keterampilan kewirausahaan. Program ini pun mendapat sambutan positif dari masyarakat, terutama dari kelompok rentan seperti komunitas disabilitas yang selama ini kerap merasa terpinggirkan. Kecamatan Berdaya membuat mereka merasa lebih diperhatikan, lebih dihargai, dan lebih percaya diri untuk berkontribusi. Salah satu kecamatan yang dinilai progresif dalam implementasi Kecamatan Berdaya adalah Kecamatan Semarang Barat. Di wilayah ini, keempat komponen program telah berjalan, mulai dari RPPA, perlindungan lansia dan difabel, zilenial, hingga pengembangan sport center. Bahkan telah tersedia klinik hukum yang memfasilitasi perempuan dan anak korban kekerasan untuk melapor dan mendapatkan bantuan hukum. Ada pula ruang bermain difabel serta ruang terapi bagi anak penyandang disabilitas, semuanya terintegrasi di kantor kecamatan. Gubernur Ahmad Lutfi pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menyukseskan Kecamatan Berdaya. Karena program ini bukan hanya milik pemerintah, melainkan gerakan bersama untuk membangun Jawa Tengah yang lebih adil dan manusiawi. Dengan Kecamatan Berdaya, Pemprov Jateng berharap tidak ada lagi perempuan rentan tanpa perlindungan hukum. Tidak ada lagi penyandang disabilitas yang termarginalkan. Tidak ada lagi lansia yang hidup tidak tenang, dan tidak ada lagi pemuda yang hanya mengandalkan warisan orang tua karena tidak punya keterampilan untuk bekerja. Gubernur Lutfi menegaskan target dari program Kecamatan Berdaya ialah untuk mengikis angka kemiskinan di Jawa Tengah dengan mengembangkan potensi dan menyiapkan sumber daya manusia SDM berkualitas. Dengan seluruh elemen yang bergerak bersama, berbagai program pembangunan di Jawa Tengah diharapkan benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Kecamatan Berdaya adalah wajah baru pembangunan Jawa Tengah. Pembangunan yang dimulai dari kedekatan, dari kepedulian, dan dari keberanian untuk melibatkan semua.
Ketika kecamatan berdaya, masyarakat pun berdaya. Dan ketika seluruh elemen bergerak bersama, kesejahteraan bukan lagi sekedar harapan, tetapi melainkan yang nyata segera terwujud.